Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan, NIM 18086250. Mata kuliah Public Relation, hari Rabu jam 8.50 sampai 10.30. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi dan organisasi. Definisi komunikasi. Komunikasi secara umum itu suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Menurut para ahli komunikasi, yang pertama yaitu Tim Trade dan Betty, komunikasi adalah suatu penukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal maupun perilaku atau tindakan. Kedua, menurut O'Dorson dan De Dorson, komunikasi adalah penyebaran informasi, ide-ide sebagai sikap atau emosi dari seorang kepada orang lain, terutama melalui simbol-simbol. Ketiga, menurut Charles Riccioli, komunikasi berarti suatu mekanisme hubungan antar manusia dilakukan dengan mengartikan simbol secara lisan dan membacanya melalui ruang dan penyimpanan dalam waktu. Selanjutnya, unsur-unsur komunikasi. 1. Komunikator merupakan orang yang menyampaikan isi pernyataan kepada komunikan. Komunikator bisa tunggal, kelompok, atau organisasi pengirim berita. Komunikator bertanggung jawab dalam hal mengirim berita dengan jelas, memilih media yang cocok untuk menyampaikan pesan tersebut, dan meminta kejelasan pesan telah diterima dengan baik. Untuk itu, seorang komunikator dalam menyampaikan pesan atau informasi harus memperhatikan dengan siapa dia berkomunikasi, apa yang dia sampaikan, dan bagaimana cara menyampaikannya. Kedua, komunikan merupakan penerima pesan atau berita yang disampaikan oleh komunikator. Dalam proses komunikasi, penerima pesan bertanggung jawab untuk dapat mengerti isi pesan yang disampaikan dengan baik dan benar. Penerima pesan juga memberikan umpan balik kepada pengirim pesan untuk memastikan bahwa pesan telah diterima dan dimengerti secara sempurna. Ketiga, yaitu saluran atau media, merupakan saluran atau jalan yang dilalui oleh isi pernyataan komunikator kepada komunikasi dan sebaliknya. Pesan dapat berupa kata-kata atau tulisan, tiruan, gambaran, atau perantara lain yang dapat digunakan untuk mengirim melalui berbagai channel yang berbeda, seperti telepon, televisi, email, sandi, atau smartphone. Selanjutnya yaitu tahap-tahap berkomunikasi. Yang pertama yaitu tahap ideasi. Tahap ideasi atau ideation yaitu proses penciptaan gagasan atau informasi yang dilakukan oleh komunikator. Yang kedua yaitu tahap encoding. Tahap encoding adalah gagasan atau informasi disusun dalam serangkaian bentuk simbol atau sandi yang dirancang untuk dikirimkan kepada komunikasi, dan juga pemilihan saluran dan media komunikasi yang akan digunakan. Simbol atau sandi dapat berbentuk kata-kata, gambar, atau tindakan. Yang ketiga, tahap pengiriman. Tahap pengiriman atau transmitting adalah gagasan atau pesan-pesan yang telah disimbolkan atau disandikan melalui saluran dan media komunikasi yang tersedia di dalam organisasi. Yang keempat, atau tahap penerimaan. Setelah pesan dikirim melalui media komunikasi, maka diterima oleh komunikan. Penerimaan pesan ini dapat melalui proses mendengarkan, membaca, atau mengamati, tergantung pada saluran media yang digunakan untuk mengirimnya. Yang kelima, tahap encoding. Tahap encoding adalah di mana pesan-pesan yang diterima diinterpretasikan, dibaca, diartikan, dan diuraikan secara langsung atau tidak langsung melalui suatu proses berpikir. Selanjutnya, tahap tindakan. Tindakan yang dilakukan oleh komunikan sebagai respon terhadap pesan-pesan yang diterimanya merupakan tahap terakhir dalam suatu proses komunikasi. Dalam tahap ini, respon komunikan dapat berbentuk usaha melengkapi informasi, meminta informasi, atau melakukan tindakan-tindakan lain. Materi selanjutnya yaitu definisi organisasi. Organisasi secara umum, organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu organon, adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Selanjutnya itu organisasi menurut para ahli. 1. Stoner. Organisasi adalah suatu pola hubungan yang melalui nama
mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar suatu tujuan bersama. Kedua, menurut James Demony, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Ketiga, Chester Bernard, organisasi adalah merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Yang keempat, organisasi adalah kesatuan entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasikan yang bekerja atas dasar relatif atau terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan. Metode selanjutnya adalah komunikasi dalam organisasi. Istilah komunikasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata communis yang berarti sama. Jika kita akan mengkomunikasikan suatu ide atau gagasan, maka kita harus menetapkan terlebih dahulu suatu dasar titik temu yang sama untuk mencapai suatu pemahaman atau pengertian. Metode selanjutnya yaitu fungsi komunikasi dalam organisasi. Menurut Pahali, ada fungsi-fungsi dari informasi. Menurut Senjaja, yaitu fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Informasi yang didapatkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaan secara lebih pasti. Kedua, yaitu fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Terdapat dua hal yang mempengaruhi terhadap fungsi regulatif, yaitu satu, berkaitan dengan orang yang berbeda dalam tataran manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Juga memberi perintah atau instruksi supaya perintah-perintahnya dilaksanakan sebagai semestinya. Yang kedua itu berkaitan dengan pesan. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan. Ketiga, fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan perbedaan yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering memperlibatkan kekuasaan dan kewenangannya. Yang keempat, fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada dua saluran komunikasi formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut dan laporan pengawasan organisasi. Juga saluran komunikasi informasi seperti penunjangan antar pribadi selama masa kerja, pertandingan olahraga atau kegiatan normal wisata. Yang terakhirnya yaitu proses komunikasi dalam organisasi. Komunikasi internal. Proses komunikasi di antara para pengurus dan anggota dalam ruang lingkup suatu organisasi dalam struktur lengkap yang khas disertai pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal sehingga kerja organisasi dapat jalan. Komunikasi internal terdiri atas 4 bagian, yaitu downward communication atau komunikasi dari atas ke bawah. Komunikasi yang berlangsung ketika orang-orang berada pada tataran manajer atau supervisor mengirimkan pesan kepada bawahannya. Fungsi komunikasi dari atas ke bawah antara lain pemberian atau penyimpanan instruksi kerja, penjelasan dari pimpinan tentang mengapa suatu tugas perlu dilaksanakan, penyampaian informasi cara mengenai peraturan-peraturan berlaku, pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik. Metode komunikasi dari atas ke bawah antara lain metode tulisan, metode lisan, metode tulisan diikuti lisan, metode lisan diikuti tulisan, upward communication untuk komunikasi dari bawah ke atas. Kedua yaitu upward communication, komunikasi yang terjadi ketika bawahan mengirim pesan kepada atasannya. Fungsi komunikasi dari bawah ke atas antara lain penyampaian informasi tentang pekerjaan atau tugas yang sudah dilaksanakan. Kedua, penyampaian informasi tentang persoalan-persoalan pekerjaan atau tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahan. Tiga, penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan. Empat, penyampaian keluhan dari bawahan tentang dirinya sendiri maupun pekerjaannya.
Yang ketiga itu horizontal communication atau komunikasi sesama. Komunikasi yang berlangsung di antara para karyawan ataupun bagian yang memiliki kedudukan yang setara. Fungsi komunikasi secara sesama antara lain memperbaiki koordinasi tugas, upaya pemecahan masalah, saling berbagi informasi, upaya pemecahan konflik, membina hubungan dan mempererat kekeluargaan melalui kegiatan bersama. Keempat, interline communication atau komunikasi lintas saluran. Komunikasi untuk berbagi informasi melewati batas-batas fungsional. Spesialis staf biasanya paling aktif dalam komunikasi lintas saluran ini karena biasanya tanggung jawab mereka berhubungan dengan jabatan fungsional. Kondisi yang harus dipenuhi dalam komunikasi lintas saluran yaitu setiap pegawai yang berkomunikasi melalui saluran harus meminta izin terlebih dahulu dari atasannya langsung. Kedua, setiap pegawai yang terlibat dalam komunikasi lintas saluran harus memberitahukan hasil komunikasinya kepada atasannya. Materi selanjutnya yaitu komunikasi eksternal. Proses komunikasi di antara para pengurus dan anggota suatu organisasi dengan orang atau masyarakat umum. 1. Komunikasi dari organisasi kepada masyarakat. Contohnya, konferensi pers, iklan atau brosur. 2. Komunikasi dari masyarakat kepada organisasi. Contohnya, menerima saran kritik, hotline customer service 24 jam. Selanjutnya, gaya komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, the controlling style. Controlling style komunikasi ini pandai dengan adanya suatu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa dan mengatur perilaku, pikiran dan tanggapan orang lain. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal sebagai nama-nama komunikator suatu arah atau one way communication. Yang kedua, the equalitarian style. Dalam gaya komunikasi ini, tindak komunikasi dilakukan secara terbuka. Artinya, setiap anggota organisasi the equalitarian style dapat mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dalam suasana yang rileks, santai dan informal. Dalam suasana yang demikian memungkinkan setiap anggota organisasi mencapai kesepakatan dan pengertian bersama. Misalnya, the structuring style. Gaya komunikasi yang berstruktur ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan. Penjabarannya, tugas dan pekerjaan serta struktur organisasi. 4. Misalnya, the dynamic style. Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif karena pengiriman pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaan berorientasi pada tindakan action. The dynamic style of communication ini sering dipakai oleh para juru kampanye ataupun supervisor yang membawa para wiraniaga atau sales. Selanjutnya, the relaunching style. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat atau gagasan orang lain daripada berkeinginan untuk memberi perintah, meskipun pengirim pesan mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Selanjutnya, the withdrawal style. Akibat yang muncul jika gaya yang digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi. Artinya, tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi yang dihadang oleh orang-orang tersebut. Materi selanjutnya, bentuk komunikasi dalam organisasi. Pertama, komunikasi berdasarkan bentuk. Itu komunikasi langsung. Komunikasi langsung tanpa menggunakan alat. Komunikasi berbentuk kata-kata, gerakan-gerakan yang berarti khusus dan menggunakan isyarat. Contoh, berbicara langsung kepada seseorang. Yang kedua, itu komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung biasanya menggunakan alat-alat dan mekanisme untuk melipat gandakan jumlah penerima pesan ataupun untuk menghadapi hambatan geografis waktu. Contoh, radio dan televisi. Misalnya itu komunikasi berdasarkan sasaran. Pertama, komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi dengan sasaran kelompok orang dalam jumlah yang besar. Syarat-syarat komunikasi massa biasanya disusun dengan jelas, tidak rumit dan tidak bertele-tele, bahasa yang mudah dimengerti, bentuk gambar yang baik, membentuk kelompok khusus, misalnya kelompok pendengar radio. Selanjutnya, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang sasarannya sekelompok orang yang umumnya dapat dihitung dan dikenal dan merupakan komunikasi langsung dan timbal balik. Contoh, perawat dengan pengunjung puskesmas. Selanjutnya, komunikasi perorangan.
Komunikasi perorangan adalah komunikasi dengan tatap muka atau bisa dapat juga melalui telepon. Contoh, perawat dengan pasien. Selanjutnya, komunikasi berdasarkan arah pesan. Pertama, komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah adalah komunikasi yang disampaikan oleh sumber kepada sasaran, tidak dapat atau tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan umpan balik atau bertanya. Contoh, radio. Yang kedua yaitu komunikasi timbal balik. Komunikasi timbal balik adalah komunikasi yang disampaikan kepada sasaran dan sasaran memberikan umpan balik. Contoh, komunikasi kelompok atau komunikasi perorangan. Materi selanjutnya, peran komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam suatu organisasi sangat penting agar tidak terjadinya salah penyampaian informasi antara anggota dalam suatu organisasi dan agar tercapainya tujuan tertentu. Sebuah interaksi yang bertujuan untuk menyatukan dan mensinkronkan seluruh aspek untuk kepentingan bersama sangat dibutuhkan dalam sebuah tujuan berorganisasi. Dengan kata lain, tanpa adanya sebuah interaksi yang baik, niscaya sebuah organisasi tidak akan mencapai tujuannya. Interaksi di sini adalah mutlak meliputi seluruh anggota organisasi yang dapat berupaya penyampaian informasi, instruksi tugas kerja atau mungkin pembagian tugas kerja. Interaksi sebenarnya adalah proses hubungan komunikasi antara dua orang atau lebih, di mana orang yang satu bertindak sebagai pemberi informasi dan orang lain berperan sebagai penerima informasi. Intinya, korelasinya harus melibatkan dan berfokus pada orang yang itu sendiri dalam satu organisasi. Dengan kata lain, dapat disimpulkan komunikasi dapat dibilang juga sebagai penyampaian yang berguna untuk mengkoordinasikan lingkungan dan orang lain demi mencapai suatu tujuan. Sebuah bentuk organisasi pasti mengedepankan sebuah komunikasi agar tercipta hasil yang selaras. Biasanya proses komunikasi dalam suatu organisasi meliputi atasan dan bawahan, dengan penyampaian bicara dari suatu atasan ke bawahnya yang semata-mata semua berinteraksi berdasarkan organisasi. Tujuan komunikasi dalam sebuah organisasi sangat memberikan banyak manfaat secara langsung, yaitu memudahkan para anggota bekerja dari instruksi-instruksi yang diberikan dari atasan untuk mengurangi kesalahpahaman yang biasa terjadi dan memang sudah melekat pada suatu organisasi. Apabila semua bahan dan atasan dapat berinteraksi dengan baik, maka seluruh kesalahpahaman yang berisiko mungkin akan berkurang, karena tiap manusia mempunyai cara penyampaian komunikasi yang berbeda-beda secara formal. Dengan demikian, semua pelaku organisasi harus berbicara, bertindak satu sama lain guna untuk membangun suatu lingkungan kondusif dan mengetahui situasi-situasi yang akan terjadi di luar dugaan, karena kesalahan komunikasi kecil apapun pasti akan berakibat fatal. Materi selanjutnya yaitu hambatan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, hambatan dari proses komunikasi. Hambatan dari pengirim pesan, misalnya pesannya akan disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan. Hal ini dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional. Hambatan dalam penyajian simbol. Hal ini dapat terjadi karena bahasa yang digunakan tidak jelas sehingga mempunyai arti lebih dari satu. Simbol yang digunakan antara si pengirim dan penerima tidak sama atau bahasa yang digunakan telah terlalu sulit. Selanjutnya, hambatan media adalah hambatan yang terjadi dalam penggunaan media komunikasi. Misalnya, gangguan suatu radio dan aliran listrik sehingga tidak dapat mendengar pesan. Hambatan dalam bahasa sandi. Hambatan terjadi dalam menafsirkan sandi oleh si penerima. Selanjutnya, hambatan dari penerima pesan. Misalnya, kurangnya perhatian pada saat menerima atau mendengarkan pesan, sikap prasangka tanggapan yang keliru dan tidak mencari informasi lebih lanjut. Selanjutnya, hambatan dalam memberikan balikan yang diberikan tidak menggambarkan apa adanya, akan tetapi memberikan interpretatif. Hambatan tidak tepat atau tidak jelas dan sebagainya. Hambatan fisik. Hambatan fisik dapat mengganggu komunikasi yang efektif. Cacat, gangguan alat komunikasi dan lain-lain. Misalnya, gangguan kesehatan. Contohnya, hambatan semantik, faktor pemahaman bahasa dan penggunaan istilah tertentu. Kata-kata yang digunakan dalam komunikasi kadang-kadang mempunyai arti yang berbeda, tidak jelas dan berbelit-belit antara pemberi pesan dan penerima pesan. Misalnya adanya perbedaan bahasa daerah nasional atau bahasa internasional. Misalnya hambatan manusiawi.
terjadi karena adanya faktor emosi dan prasangka pribadi, persepsi kecapean dan ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan ala panca indera seseorang. Baiklah, itulah hasil penyampaian materi dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.